Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 811. Senyum dingin dan tanpa kekaguman tersungging di mulut Jack. Dia membalik telapak tangannya, dan puluhan jarum perak muncul di atasnya. Dia mengayunkan tangannya ke arah musuh, segerombolan pria segera jatuh ke lantai, jarum menusuk menembus tengkorak mereka. Lebih dari selusin pria tewas seketika, dan ada sejumlah pejuang elit di antara mereka. Ini tidak terlihat bagus. Mundur, ayo kita semua cepat mundur. Penatua Castellano segera merasa ada yang tidak beres. Gerakan ayunan dari tangan Jack membunuh dua petarung yang sangat kuat dari Kingston Hall dalam sekejap mata. Kecakapan tempur yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari 100 orang mereka terbunuh, dan jumlah mayat yang jatuh ke lantai masih berlanjut dengan cepat. Mereka telah membawa 500 orang. Dengan sebuah hentakan kaki, Jack segera menuju ke depan pintu gerbang, menghalangi rute jalan keluar. Lana dan Queenie, di sisi lain, memblokir dua pintu keluar lainnya. Mereka memblokir setiap rute pelarian yang bisa digunakan, tidak meninggalkan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Darah berceceran di mana-mana. Tidak peduli dari Green Sky Hall atau keluarga Watson mereka berasal, tujuan akhir hidup mereka tetap sama, yaitu neraka. Jack, tolong, aku mohon, tolong lepaskan kami. Istriku dan ibu mertuamu adalah teman dekat, bukan? Belum lagi, kamu dan aku baru saja makan siang yang layak bersama kemarin. Lawrence, yang masih hidup, menyaksikan setiap anak buahnya jatuh ke tanah dengan kecepatan kilat, mulai memohon belas kasihan. Dia benar-benar panik, sehingga dia berlutut di depan Jack. Jayden juga menjatuhkan diri ke tanah dan memohon, Jack, kami salah, kami tahu kami sepenuhnya salah. Bukankah kita baru saja bertemu tadi malam? Apakah Anda menginginkan uang? Saya dapat memberikan segalanya kepada Anda, tolong lepaskan kami. Jack mengulurkan tangannya begitu mendengar permintaan mereka. Jarum perak yang melesat menembus angin dan dipaku di dinding jauh sebelumnya, secara ajaib memantul dari dinding dan kembali ke telapak tangannya. Bukankah kamu mengatakan, udara di luar negeri lebih manis dan lebih segar daripada udara di negara ini? Kamu merasa jijik, hanya dengan menghirup udara Daxia, kan? Jack tertawa sedingin es, pandangannya perlahan berpindah dari Jayden ke Lawrence. Dan bastard sepertimu, yang meracuni ayahnya sendiri, bahkan tidak memenuhi syarat untuk terus hidup di dunia ini, apalagi selalu menghirup udara di sini. Mari kita ramah lingkungan, dan tidak membuang-buang udara di negara ini, oke? Aku tidak. Lawrence ketakutan, meresap sampai ke sol sepatunya, suaranya kental dengan kekhawatiran. Bagaimana bisa Jack mengetahui tentang racun yang diberikan olehnya kepada Tuan Tua Watson? Bagaimana dia tahu tentang hal itu? Tuan Tua Watson telah memberitahuku dari A sampai Z. Dia mencoba menghentikanmu dari melakukan bisnis kotor ini. Itulah sebabnya, kamu meracuninya, sehingga dia tidak akan menjadi duri dalam daging bagimu. Oh, aku juga sudah memberitahunya, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Jack melambaikan telapak tangannya, jarum perak terbang lagi, memotong di udara dan menembus tengkorak kepala Lawrence dan Jayden. Puluhan pria dari Green Sky Hall, yang berada di belakang Lawrence dan Jayden, yang berada tidak jauh dari tempatnya, mereka semua jatuh ke tanah secara bersamaan dalam sekejap, terkena imbas dari serangan itu. Jack mengakhiri hidup mereka semua. Setelah beberapa menit, hanya tinggal beberapa dari para pria yang tersisa. Mereka pun jatuh ke tanah seperti lalat, akibat serangan dari Lana dan Queenie. Queenie mengalami beberapa luka ringan di lengannya. Sedangkan sekelompok gadis muda sekitar 100-an orang, yang masih berjongkok di tanah karena ketakutan, dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan mata terbelalak penuh kengerian, melihat peristiwa di depan mata mereka. Bajingan-bajingan ini, bagaimana mereka bisa? Lana sangat marah, melihat gadis-gadis muda yang lemah dan tak berdaya ini. Mereka bertiga dengan cepat maju ke depan di depan gadis-gadis itu. Tidak apa-apa, jangan takut. Kami di sini untuk menyelamatkan kalian, sekarang kalian bebas, dan bisa kembali ke rumah keluarga kalian masing-masing. Jack melirik gadis-gadis itu, dan akhirnya membuka mulutnya. Benarkah? Ya Tuhan, mereka di sini untuk menyelamatkan kita. Terima kasih, terima kasih. Seorang wanita dari kelompok itu segera maju, dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud, terima kasih banyak. Anda penyelamat hidup kami. Terima kasih, penyelamat. Yang lain ikut meniru wanita itu,
mereka juga berlutut di depan ketiganya dan terus bersujud untuk berterima kasih kepada mereka. Tidak apa-apa. Kalian sudah bebas, pulanglah ke rumah masing-masing. Jack melambaikan tangannya, dan baru kemudian para wanita itu berdiri, dan satu persatu, mereka meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Jack, Lana, dan Queenie berjalan di luar pabrik yang ditinggalkan. Jack kemudian menyalakan api dan membakar seluruh pabrik menjadi abu. Bab 812. Haruskah kita menghabisi orang-orang di Green Sky Hall, Tuan? Lana bertanya pada Jack. Api yang menyala, berkobar dengan ganas di depan mereka. Setelah memikirkan masalah ini, Jack menggelengkan kepalanya. Mereka telah kehilangan banyak kali ini. Banyak dari anak buah mereka tewas, termasuk para pejuang elit mereka. Yang tersisa dari aula Green Sky Hall hanyalah udang-udang yang tidak berguna dan kepala aula itu. Jadi, pada dasarnya, Green Sky Hall sudah dihancurkan. Mereka tinggal tempurungnya saja, sedangkan jiwa mereka telah hilang. Kejadian hari ini akan menjadi pelajaran bagi mereka. Awasi mereka, dan mari kita lihat apa reaksi mereka dalam beberapa hari ke depan. Jack berhenti dan kemudian menambahkan, lagi pula, ada aula Kingston Hall di belakang Green Sky Hall. Jika kita membunuh kepala Green Sky Hall dan anak buahnya yang lain, aku khawatir Kingston Hall tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan campur tangan. Lana mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Memang, tidak ada bukti yang tersisa di sini, jadi paling-paling mereka akan mencurigaimu. Mari kita lihat, apakah mereka akan berhenti dari bisnis kotor ini. Tapi, jika mereka tetap bersikeras untuk melanjutkannya, kesalahannya bukan pada kita ketika kita memusnahkan mereka semua. Kerja bagus, teman-teman. Kalian berdua hebat. Jack melontarkan senyum hangat dan tulus kepada Lana dan Queenie saat dia memuji mereka. Bukan apa-apa. Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk melayani Anda, prajurit tertinggi. Tolong hitung saya lagi, jika Anda memiliki tugas yang serupa seperti hari ini. Queenie menatap Jack dengan tanda kekaguman dan rasa hormat di matanya. Jack tersenyum kecil dan mengeluarkan sebotol kecil krim obat dari sakunya. Ambil ini, lenganmu terluka. Oleskan krim ini ke lukamu, dan itu akan sembuh dalam waktu singkat. Sisanya, bisa kamu simpan sebagai cadangan. Wohu, luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan. Queenie hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Anda adalah master dari dokter ajaib, Ethan Hayes, jadi obat ini pasti sangat efektif dan berharga. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk diberikan secara pribadi harta seperti itu oleh prajurit tertinggi. Bahkan jika aku mati karenanya, itu akan menjadi sangat berharga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan katakan hal seperti itu, oke? Jack tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan dua wanita di depannya. Dia kemudian berkata, tidak apa-apa bagimu untuk memanggilku prajurit tertinggi, karena tidak ada orang luar di sini. Tetapi di masa depan, jika ada orang lain di sekitar kita, kamu harus ingat untuk tidak memanggilku seperti itu, tetapi hanya Jack White. Saya mengerti. Prajurit tertinggi tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Queenie tertawa sepenuh hati sebagai balasannya. Tak lama kemudian, ketiganya meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah mereka secara terpisah. Saat ini, di kediaman Watson, Melinda tidak bisa tidur sama sekali. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya, apa yang dikatakan Jack padanya tadi malam, sama sekali tidak palsu atau berbohong. Oleh karena itu, bukti bahwa Lawrence dan Jayden tidak kembali ke rumah sampai sekarang, akan memiliki konsekuensi yang cukup besar. Tuan tua itu terlihat jauh lebih baik setelah mandi obat kemarin. Tampaknya, obat yang diresepkan Jack benar-benar efektif. Mungkin dia akan bisa berbicara dalam beberapa hari ke depan. Detik-detik pun berlalu. Saat pagi tiba, banyak pria dari keluarga Watson yang pergi keluar dari kemarin malam, tidak kembali ke rumah sampai pagi ini. Senyum tersungging di sudut bibir Melinda. Aneh, kenapa mereka belum kembali? Sambil mengerutkan kening, Irene menatap keluar jendela. Bisnis apa yang sedang mereka lakukan? Mereka bahkan merahasiakannya dariku. Dan kenapa mereka tidak pulang padahal sudah lewat semalam? Melinda berjalan ke belakang Irene. Jangan khawatir, Ibu, katanya sambil tersenyum. Mungkin mereka akan kembali nanti sore. Meskipun dia menghibur Irene dengan kata-kata itu, Melinda sangat menyadari bahwa Jayden dan yang lainnya tidak akan pernah kembali. Bab 813. Apakah terjadi sesuatu? Mengapa mereka belum kembali? Sekarang, ekspresi wajah Hector menjadi gelap.
Dia memiliki firasat buruk ketika dia berada di Green Sky Hall dan menunggu mereka kembali. Kali ini, mereka mengirim 400 orang dan semuanya elit. Sekitar 4 hingga 5 master pergi bersama mereka, dan mereka juga bergabung dengan 3 master dari Kingston Hall. Dia tidak ikut mengatur sekelompok besar elit itu untuk bekerja bersama-sama. Meskipun begitu, Penatua Castellano dan yang lainnya seharusnya sudah kembali paling lambat sebelum fajar, tetapi mereka tidak terlihat sampai sekarang. Dia segera mengirim bawahannya ke tempat perdagangan untuk mencari informasi. Wajahnya segera menjadi pucat padam ketika dia mendengar berita yang dikirim oleh anak buahnya. Pabrik yang ditinggalkan sebagai transaksi tadi malam telah menjadi abu dan tidak ada orang yang kembali. Mereka jelas telah dibunuh, dan tubuh mereka juga dihancurkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Seorang pria parubaya yang berada di samping Hector menatapnya dengan khawatir. Siapa pria ini? Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia memiliki pengaruh yang sangat besar? Hector tersenyum pahit. Pengaruh besar. Kita tidak menyinggung orang kuat manapun saat ini. Selain itu, kita selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan lain. Adapun keluarga bangsawan, mereka tidak pernah menyebabkan masalah bagi kita, sehingga kemungkinan ini sangat rendah. Dia berhenti di sini sebelum melanjutkan, satu-satunya orang yang kita sakiti adalah pria bernama Jack White. Selain itu, dia membunuh 3 orang kita. Satu-satunya hal yang ingin aku ketahui sekarang, bagaimana dia tahu tentang tempat perdagangan kita. Selain itu, apakah dia membunuh semua orang-orang kita sendirian? Bagaimana mungkin? Bukankah orang itu bertarung dengan Penatua Castellano dan yang lainnya? Meskipun Penatua Castellano bukan lawannya, mereka pasti bisa membunuhnya jika seluruh tim bekerja sama, kan? Terutama, saat para master dari Kingston Hall juga ada di sana. Mereka pasti bisa membunuh Jack jika mereka menggunakan serangan gelombang manusia, kan? Pria parubaya di depan Hector tidak percaya. Dia merasa Hector terlalu memikirkan pemuda itu. Aku merasa bahwa pemuda ini bukanlah orang yang sederhana ketika dia berani datang ke Green Sky Hall sebelumnya. Aku belum pernah melihat seseorang dengan tingkat kepercayaan setinggi dirinya. Aku telah melihat banyak orang hebat, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang begitu percaya diri seperti dia. Hector mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kita tidak bisa membalas dendam, meskipun kita telah menderita kerugian yang sangat besar. Tuan, bagaimana Anda harus menjelaskan ini kepada bos Kingston Hall? Anda telah meminjam begitu banyak master darinya, dan jika dia tahu mereka sudah mati, dia tidak akan bisa menahan amarahnya. Pria parubaya itu memikirkannya dan berkata, "Aku merasa yang terbaik adalah tidak menyinggung pria bernama Jack ini." Hector menghela nafas. Dalam beberapa detik, matanya menjadi cerah saat dia mengingat sesuatu. Oh ya, bukankah orang-orang dari klan Elang ingin bekerja sama dengan kita? Aku tidak setuju saat itu, dan meminta mereka untuk menghubungi keluarga Wilson. Aku ingin tahu, apakah mereka sudah melakukan itu, atau mereka punya rencana untuk melawan Jack. Aku pikir kita harus mengatur pertemuan dengan mereka terlebih dahulu. Oh ya, Tuan. Itu ide yang brilian. Pria parubaya itu merasa, ini adalah rencana yang bagus juga. Segera, Hector pergi ke klan Elang dengan selusin bawahan. Pada saat yang sama, Cecilia Taylor dan Kelly Gold berdiri di depan hotel termegah di kota, Hotel Bintang 7. Sayang, apakah kamu berencana untuk menggelar pesta makan malam pernikahan kita di sini? Tempat ini pasti sangat mahal. Cecilia berkata, tetapi diam-diam senang tentang itu. Orang lain pasti akan iri padanya, karena menyaksikan pernikahan mewah mereka. Bab 814. Haha, tentu saja. Ini hotel terbaik di kota ini. Aku ingin memesan seluruh lantai atas. Itu memiliki aula yang cukup besar, dan pasti cocok untuk acara pernikahan kita. Kelly tertawa dan melanjutkan berkata, namun, tempat di lantai atas sedikit lebih mahal, dan aku mendengar biaya pemesanan untuk tempat itu sendiri adalah $200 juta. Benarkah? Itu cukup mahal. Kenapa kita tidak pindah ke tempat di lantai yang lain? Cecilia mengatakan itu, sambil merasa sangat tersentuh. Bagaimanapun, niat Kelly adalah yang terpenting. Mustahil. Kelly menolak mentah-mentah. Kita hanya akan menikah sekali seumur hidup. Selain itu, bukankah Jack telah mengiklankan, dia akan mengadakan pesta ulang tahun, yang akan menghebohkan seluruh kota untuk istrinya. Jika itu masalahnya, pernikahan kita harus lebih megah darinya.
Haha, pernikahan kita harus menjadi lebih besar, yang mampu mengguncang seisi kota sebagai gantinya, dan dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kelly jelas tidak senang dengan apa yang terjadi tempo hari. Jack tidak hanya memenangkan 90 juta dolar darinya, tetapi yang paling penting, dia juga kehilangan 8 pengawalnya hari itu. Ini menyebabkan dia kehilangan harga dirinya. Dia sebenarnya ingin menunjukkan dirinya di depan keluarga Taylor. Namun, siapa yang tahu, itu akan berakhir tragis baginya. Oleh karena itu, dia ingin menampilkan pertunjukan yang bagus kali ini. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku selalu merasa, Selena tidak secantik diriku, tetapi semua tuan muda menyukainya. Mereka juga mengatakan, dia adalah wanita tercantik di Eastfield. Aku selalu merasa, orang-orang itu telah salah menilai. Aku masih muda waktu itu, dan tidak secantik saat sekarang. Cecilia mengepalkan tangannya saat dia berbicara, kali ini, aku benar-benar ingin menjadi bintang yang paling cemerlang di seluruh kota pada hari pernikahan kita. Aku ingin menjadi orang paling cantik di seluruh Eastfield. Tidak, di seluruh dunia. Kelly, yang ada di sampingnya, merasa malu dengan apa yang Cecilia katakan. Sejujurnya, dia merasa bahwa bahkan sampai hari ini, Cecilia masih belum secantik Selena. Cecilia tidak memiliki feminitas tertentu, dan itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Dia akan mengejar Selena juga, jika dia tidak lebih tua, sudah menikah, dan memiliki anak. Namun, dia merasa peluangnya cukup tipis, karena masih banyak tuan muda, yang masih menolak untuk menyerah pada Selena. Karenanya, dia memilih Cecilia dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun, Cecilia memiliki tubuh yang bagus, juga seorang wanita dari keluarga yang cukup bergengsi, dan sedikit lebih muda. Kesimpulannya, Cecilia adalah pilihan terbaik selain Selena. Oke, ayo pesan lantai atas. Ayo kita pergi dan bayar deposit. Kelly tersenyum, lalu mereka berdua segera menemukan manajer hotel ini. Saya sangat menyesal, tetapi saya khawatir, hari yang dipilih Tuan dan Nyonya tidak akan tersedia. Manajer mengerutkan kening, setelah dia mendengar apa yang mereka katakan. Mengapa? Saya tahu lantai atas hotel Anda adalah tempat yang sangat mahal. Kecuali, beberapa keluarga kaya yang akan mengadakan beberapa acara penting, tidak ada yang akan memesan lantai atas. Oleh karena itu, tempat tersebut biasanya tersedia. Kelly sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Saya sangat menyesal, tetapi tempat akan tersedia jika Anda memesan hari lain, tetapi kami tidak dapat membuat penyesuaian untuk hari yang Anda pilih. Seseorang telah memesan tempat itu beberapa hari sebelumnya. Manajer wanita itu tersenyum dan berkata dengan tenang. Beberapa hari sebelumnya. Kenapa orang ini tidak memilih hari lain? Kenapa mereka harus memilih hari yang sama dengan kita? Aku sangat marah. Cecilia sangat marah, karena dia sangat jelas apa artinya jika berhasil memesan lantai atas hotel terbaik ini. Ini adalah tempat paling romantis dan termegah, karena pemandangannya yang menghadap ke seluruh Eastfield di malam hari, dan pencahayaannya dikenal sangat indah. Saat itu, Selena hanya akan merasa rendah diri. Bab 815. Mungkinkah Jack yang memesan tempat itu? Acara mereka di hari yang sama, dengan pernikahan kita. Kelly menarik napas saat mengingat sesuatu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Cecilia segera membantah. Jika ini terjadi sebelumnya, dia mungkin masih memiliki sejumlah uang bersamanya. Namun, keluarga Taylor menderita kerugian yang cukup besar, karena Jack memukuli tuan muda Timothy, dan mereka kehilangan proyek South City. Untuk menyelamatkan muka dan mempertahankan hubungan mereka, Jack mentransfer 100 juta dolar untuk perusahaan keluarga Taylor. Cecilia berhenti di sini sebelum melanjutkan. Jadi, aku pikir dia hanya memiliki 100 juta dolar, jika kita memasukkan 90 juta dolar yang dia menangkan darimu sebelumnya. Jadi begitu. Bukankah dia mentransfer 90 juta dolar kepada ibu mertuanya? Aku ingin tahu, apakah Fiona akan mengembalikan uang itu padanya? Kelly memikirkannya dan berkata, oh ya. Cecilia tiba-tiba menyadari. Aku hampir lupa kalau Jack sudah memberikan uang itu kepada Fiona. Aku mengenal Fiona dengan sangat baik, dan dia pasti tidak akan mengembalikan uang yang sudah diberikan padanya. Dia lebih suka membiarkan Jack kehilangan muka, dan gagal mengadakan pesta ulang tahun yang megah, daripada harus memberi dia uangnya. Kalau bukan Jack, siapa lagi? Aku belum menerima berita apapun, tentang acara apa yang diadakan oleh keluarga lain. Kelly memandang manajer wanita itu dan bertanya. Manajer, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami beberapa informasi.
Menurut Kelly dan Cecilia, ini adalah masalah kecil. Memberikan informasi kepada Kelly, berarti memberikan wajah kepada keluarga Gold, dan masuk ke buku bagus keluarga Gold. Namun, mereka tidak menyangka, manajer wanita itu akan menggelengkan kepalanya. Saya sangat minta maaf kepada Anda berdua, karena kami harus merahasiakan informasi ini. Kami belum dapat memberitahu siapapun tentang hal itu, tetapi kami dapat memberitahu Anda, tempat tersebut telah dipesan oleh orang yang sangat penting. Kelly tersenyum, mengambil beberapa ribu dolar dari sakunya, dan menyerahkan kepada manajer. Manajer, terimalah tanda penghargaan kami, dan tidak apa-apa untuk memberi kami petunjuk, kan? Lagi pula, kami di sini bukan untuk merusak acara mereka, kan? Tuan Muda Gold, sebaiknya Anda mengambil uang Anda kembali. Kali ini bukan tentang uang. Jika saya memberi Anda informasi, saya pasti akan dipecat. Ini adalah perintah manajer umum saya, karena orang ini memiliki identitas yang sangat istimewa. Manajer itu menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, ambil saja uangnya, dan beritahu aku apakah Jack White dan Selena Taylor yang memesan tempat itu. Kelly menolak untuk menyerah, dan terus mendesak uang itu ke tangan manajer. Meskipun dia yakin itu bukan mereka, karena mereka tidak punya uang untuk membayar biaya tempat sebesar 200 juta dolar. Namun, dia harus benar-benar yakin. Baiklah. Manajer wanita melihat sekeliling, sebelum memasukkan uang ke dalam sakunya. Aku hanya bisa memberitahumu, orang yang memesan lantai paling atas, bukanlah Selena Taylor dan Jack White yang kamu sebutkan. Kelly dan Cecilia saling memandang, ketika mereka mendengar ini. Mereka diam-diam santai dan merasa beruntung.